south, hood baby down south, hood baby, make all the girls go crazy, go crazy. Go stupid. You smart like an A+ student. Girl, your energy feels so heavenly. Make me feel like la 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 la. You a melody, put to memory. It goes something like la 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 la. Hai, perkenalkan namaku Yana Oktavia Putri, NIM 18006146, mahasiswa jurusan BK FIP UNP. Dalam mata kuliah bimbing dan konseling kelompok yang dibina oleh Dra Khairani MPD Kons dan Lisa Putriani MPD Kons. Kali ini aku akan menunjukkan sebuah video mengenai pelaksanaan bimbingan kelompok. Maka dari itu, please keep on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah datang di perkumpulan kita untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, di sini sebelum kita memulai kegiatan kita untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita nantinya diberikan keberkahan dan kelancaran untuk kegiatannya. Dan kali ini Ibu akan memimpin doanya menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai, Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Yana, biasa dipanggil Yana. Nah, Ibu adalah salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Padang, jurusan bimbingan dan konseling semester 5. Nah, Anda semua ada yang ingin tahu nggak selain dari nama dan jurusan itu? Tinggal Ibu di mana, Bu? Oh, tinggal Ibu di Jalan Musa Indah nomor 117. Ya, silakan Reka. Status Ibu, Bu? Ibu adalah seorang mahasiswa dan juga Ibu belum menikah dan saat ini juga Ibu belum punya pasangan. Udah, apakah ada lagi? Tidak. Baiklah, kita langsung aja. Ibu ingin bertanya, apakah Anda semua udah pernah mengikuti BKP sebelumnya? Belum, Bu. Apakah udah tahu apa itu bimbingan kelompok? Juga Nggak belum tahu. Nah, jadi di sini Bu akan jelaskan sedikit mengenai BKP atau bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan khusus yang diberikan oleh bimbingan dan konseling, di mana nantinya kita akan membahas mengenai suatu topik yang dalam bentuk dinamika kelompok seperti ini. Nah, tujuannya kita melakukan bimbingan kelompok ini ialah untuk melatih diri kita untuk dapat berbicara, lalu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dan juga kita dapatkan ilmu-ilmu yang baru mengenai apa yang ada di sekitar kita. Nah, apakah sudah tahu dan mengerti mengenai BKP atas Ibu yang jelaskan tadi? Sudah, Bu. Baik, nah selanjutnya di dalam BKP ini kita mengandung beberapa asas, yaitu asas kesukarelaan. Di sini Ibu harap kesukarelaan Ananda dalam mengikuti BKP. Nah, Ibu ingin tanya, apakah Ananda di sini sukarela untuk mengikuti BKP atau ada paksaan? Tidak ada Ada paksaan, Bu. Baiklah. Lalu selanjutnya itu asas keterbukaan. Di sini maksud asas keterbukaan itu nantinya di dalam diskusi kita Ananda diperbolehkan untuk memberikan pendapat, memberikan saran, ide atau gagasan yang lainnya. Dan juga yang terakhir itu adalah asas kerahasiaan. Nanti kan kita akan membahas suatu topik-topik pembahasan, dan nantinya selesai kegiatan BKP kita, apa yang kita bahas tadi itu cukup habis sampai di sini saja, jangan diceritakan kepada orang lain seperti itu. Nah, setelah itu Ibu ingin tanya lagi, apakah Ananda tahu apa tujuan kita duduk melingkar seperti ini? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu ya.
jadi tujuan kita duduk melingkar seperti ini biar kita bisa mendengar satu sama lain dan tidak ada yang saling membelakangi seperti itu. Nah, di dalam kegiatan BKP ini ada aturan atau cara-cara pelaksanaannya. Yang pertama, di mana nantinya setiap anggota kelompok dituntut untuk aktif dalam memberikan pendapat, ide, saran, atau perasaan apa sebenarnya yang ia rasakan dalam kegiatan ini. Lalu yang kedua itu ketika teman kita berbicara jangan ada yang menyela, dan ketika ingin berbicara silakan ajukan tangannya dan gunakan bahasa Indonesia yang baik. Lalu yang ketiga itu di dalam BKP ini kita ada yang namanya 2 topik. Nah, ada topik bebas dan ada topik tugas. Nah, untuk topik bebas ini dimana nanti setiap anggota akan memberikan pendapat mengenai apa topik yang bagus dibahas dan nanti kita rembukkan. Lalu kalau misalnya topik tugas, di sini ibu lah yang akan menentukan topik yang akan kita bahas bersama-sama. Namun di dalam BKP kita kali ini kita akan membahas topik tugas seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Berarti semuanya sudah paham kan mengenai dasar-dasar BKP? Sudah paham, Bu. Nah, dari tadi kita sudah berbicara, namun Ibu kurang mengenal Ananda satu sama lain. Di sini kita akan melakukan pengenalan dan memainkan permainan rangkai nama. Nah, nantinya di permainan rangkai nama ini Ibu akan menyebutkan nama Ibu dan warna kesukaan Ibu, dan nantinya akan diteruskan oleh Tesia. Contohnya seperti ini. Nah, Yana warna putih, Bu Yana warna putih, Tesia warna hitam seperti itu, dan akan dilanjutkan sampai ke sebelah kiri Ibu. Nah, gimana, sudah paham? Paham, Bu. Nah, kita mainkan permainannya. Yana warna putih, Bu Yana warna putih, Tesia warna hitam. Bu Yana warna putih, Tesia warna hitam, Nur warna merah. Bu Yana warna putih, Tesia warna hitam, Nur warna merah, Neka hitam. Bu Yana warna putih, Tesia warna hitam, Nur warna merah, Neka warna hitam, Nia hitam. Bu Yana putih, Tesia hitam, Nur merah, Neka hitam, Nia hitam, Rifki hitam. Bu Yana warna putih, Tesia hitam, Nur merah, Neka hitam, Nia hitam, Rifki hitam, Ami putih. Nah, karena permainannya sudah selesai, apakah Anda sudah mengenal satu sama lain? Sudah, Bu. Nah, Ibu sudah menjelaskan mengenai dasar-dasar BKP tadi, dari pengertian, tujuan, lalu caranya dan azas yang kita pakai. Apakah Anda sekalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan BKP kita? Siap, Bu. Wah, tampaknya sudah sangat semangat sekali ya. Nah, baiklah kita masuk ke kegiatan intinya. Nah, Ibu ulangi lagi bahwasanya topik yang akan kita bahas itu adalah topik tugas. Nah, di sini topik tugas Ibu yang akan memberikan. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai COVID-19. Apakah Nanda sekalian setuju? Setuju, Bu. Kenapa Ibu memilih materi ini? Karena kan pada saat ini kita masih merasakan bahwasanya COVID-19 itu masih sangat-sangat mengganggu kehidupan kita ya kan, baik dari perkuliahan kita, kegiatan ekonomi di Indonesia menurun seperti itu. Makanya perlu kita membahas secara lebih mendalam mengenai COVID-19 ini. Nah, baiklah kita mulai. Apakah Ananda ada yang tahu apa itu COVID-19? Saya, Bu. Iya, silakan. COVID-19 Rifki. adalah virus yang berasal dari Wuhan, Bu. Iya, bagus sekali Rifki, terima kasih. Apakah ada yang lain? Saya semua. Ya, silakan Ami. Kalau menurut saya itu penyebarannya karena orang-orang memakan binatang yang tidak wajar dimakan, Bu, seperti kelelawar, ular dan sebagainya, Bu. Ya, terima kasih Ami. Berarti kalau Ami itu mengenai penyebabnya COVID-19 itu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu COVID-19, ada yang tahu nggak penyebab COVID-19 itu timbul selain yang dikatakan oleh saudari Ami tadi? Ada yang ingin bicara? Saya, Bu. Ya, silakan Tesia. Kalau menurut saya setuju dengan Ami, Bu. Kalau sepengetahuan saya, penyebaran COVID-19 itu berasal dari orang-orang yang memakan hewan-hewan yang memang tidak halal dimakan, dan juga terkadang memakan hewan-hewan yang tidak dimasak juga, Bu. Seperti itu. Iya, terima kasih Tesia. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan?
Nah, baiklah. Jadi untuk penyebab dari COVID-19 ini sendiri ialah virus yang disebabkan karena masyarakat Wuhan yang sering memakan makanan yang memang haram gitu ha. Seperti kucing kadang dimakan, kelelawar seperti itu pun mereka makannya tuh secara mentah, makanya virus itu mudah tersebar gitu. Lalu selain penyebabnya, kira-kira sejak kapan COVID-19 ini tersebar di seluruh dunia? Apakah ada yang tahu? Ya, silakan ya Kak. Menurut saya COVID ini sudah tersebar akhir tahun 2019 Bu, tapi di Indonesia masuk mungkin sekitar bulan Maret Bu. Ya, terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh Neka. Apakah ada yang lain? Tidak, Bu. Apakah ada yang lain? Tidak, Bu. Benar apa yang dikatakan oleh Neka, bahwasanya untuk penyebaran COVID-19 ini, kalau untuk di Indonesia penyebarannya terjadi pada bulan Februari atau Maret, marak-maraknya. Namun untuk pertama kalinya penyebaran COVID-19 ini terjadi di akhir Desember, makanya di akhir Desember tahun 2019, makanya namanya COVID-19. Nah, selain untuk penyebarannya, apakah ada yang tahu negara apa saja yang terkena COVID-19 dan negara apa saja yang sampai saat ini yang belum pernah tersentuh oleh COVID-19? Ya, silakan. Menurut saya negara yang terkena COVID-19 itu sudah seluruh dunia Bu, tapi kalau yang belum terkena dampak COVID-19 itu saya kurang tahu juga Bu. Ya, terima kasih Nur atas pendapat yang telah diberikan. Apakah ada yang lain? Tidak, Bu. Tidak Bu. Jadi untuk negara yang terkena dampak COVID-19 ini, hampir seluruh negara di dunia ini kena dengan COVID-19. Cuman ada 3 negara yang sampai saat ini belum kena, yaitu Palau, Samoa, sama Mauritius. Jadi kalau Palau ini adalah tetangga kita antara Filipina gitu, kecil aja daerahnya. Lalu ada yang namanya Molo. Jadi negaranya itu adalah negara di daerah Amerika, dan yang terakhir itu adalah negara Mauritius, di mana negara itu adalah negara yang berada di daerah Amerika juga, cuman dia cenderung lebih kecil negaranya, seperti itu. Setelah itu, Ibu ingin nanya bagaimana cara diri kita untuk melakukan pencegahan dan membantu pemerintah untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Apakah ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan Husnia. cara pencegahannya agar kita tidak terkena COVID-19 itu salah satunya itu memakai masker Bu, seperti saat ini. Terus kita juga memakai hand sanitizer atau sering mencuci tangan Bu, seperti itu Bu. Makasih atas pendapat yang telah Nia berikan. Apakah ada yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Desia. menurut saya Bu, untuk mencegah mata rantai itu kurangi aktivitas keluar apabila tidak penting-penting sekali. Itu Bu. Iya, benar sekali apa yang katakan Desia. Ada yang lain? Ya Bu. Ya, silakan Nur. Menurut saya untuk pencegahan COVID ini yaitu menjaga jarak dengan orang lain Bu, kira-kiranya 1 meter. Terus kita juga berjemur di jam 10 pagi Bu. Ya, bagus sekali atas pendapat yang telah diberikan oleh Nur. Apakah ada yang lain? Ya, Bu. Ya, silakan Rifki. Menurut saya dengan pencegahan dari diri sendiri yaitu dengan lebih banyak meminum vitamin Bu, atau meminum air jahe. Ya, terima kasih atas pendapat yang telah diberikan oleh Rifki. Bagus sekali. Apakah ada yang lain? Ya, jadi Ibu simpulkan mengenai bagaimana cara kita untuk memutus mata rantainya dan pencegahan dari diri sendiri dengan cara kita menerapkan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah, kemana-mana memakai masker, membawa hand sanitizer, setiap itu melakukan berjemur diri pada jam 10 sampai jam 11 siang, setiap itu kita meminum vitamin-vitamin. Dengan cara itu kita dapat mencegah, dan untuk langkah memutus mata rantainya itu ya yang seperti telah disebutkan oleh Tesia tadi, jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting amat, seperti itu. Nah, dari kegiatan kita tadi, apakah ada yang ingin menyimpulkan materi yang tadi? Saya Bu, Ya, silakan Husnia. kesimpulan yang dapat saya simpulkan di dalam kegiatan ini, pertama kali COVID itu tuh virus yang berasal dari Wuhan, Cina, dan itu tuh awal mulainya ada virus itu tuh di tahun 2019 Bu. Terus ada 3 negara yang tidak
terkena dampak dari virus COVID ini, Bu. Terus untuk pencegahannya seperti memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, segitu aja, Bu, yang saya tahu, yang saya dapat simpulkan, Bu. Terima kasih atas penyimpulan yang telah diberikan hostnya. Jadi untuk Anda sekalian, apa pesan dan kesan yang dapat diberikan atas kegiatan kita hari ini? Saya, Bu, Ya, silakan Tes ya. pesan dan pesan yang saya dapatkan, yang akan saya berikan yaitu saya bisa mendapatkan teman-teman baru dan juga pengetahuan baru dari bidang kelompok ini, Bu. Baiklah. Terima kasih atas pesan dan kesan yang telah diberikan Tes ya. Apakah ada yang lain? Ya, Bu. Silakan Rizky. Pesan saya bimbingan kelompok ini sangat menarik, Bu, dan dapat menambah ilmu saya tentang bagaimana upaya pencegahan COVID-19, Bu. Dan semoga bimbingan kelompok berikutnya lebih menarik dan lebih semangat lagi, Bu. Ya, terima kasih atas kesan-pesan yang telah diberikan oleh Rizky. Baiklah, karena waktunya sudah hampir habis, Ibu ingin tanya apakah ada usulan untuk melakukan kegiatan BKP selanjutnya? Silakan. Saya, Bu, Ya, silakan Tes ya. mungkin bisa kita lakukan di minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama, Bu. Apakah yang lain setuju? Setuju. Baiklah, sesuai dengan yang dikatakan Tesia, bahwasanya nanti kita akan melaksanakan BKP selanjutnya minggu depan dan di hari yang sama, di jam yang sama, di tempat yang sama juga. Maka dari itu berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Mohon maaf dengan segala kesalahannya. Jumpa lagi di lain waktu. Can you come through?